98,1 Harmony FM The Family Radio Station, 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon Radio Newong Banten. Harmoner Sobat Prima dan juga sahabat Kios, masih di Sapa Pagi Indonesia. Dan seperti biasa, seperti yang udah kita ungkapkan sebelum-sebelumnya, di tiap hari Kamis kita ada perbincangan nih, ngomongin soal perjalanan lintas negara Indonesia, Asia Tenggara hingga Mekah dan Eropa yang bakal dijalani oleh kakek nenek luar biasa. Dimana bakal dilakuin sama Bapak Faisal Laksamana bersama sang istri, yang insya Allah ini bakal mulai jalan tanggal 4 Juli kalau nggak salah ya. Nanti bakal kita coba update seperti apa persiapannya. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Bapak Faisal Laksamana. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sapa Pagi Indonesia. Mantap. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat selalu ya. Dan yang pastinya persiapannya udah matang banget untuk perjalanan lintas negaranya nanti nih Pak ya. Betul. Ini mohon maaf nih, neneknya belum bisa bergabung Oke. karena banyak beres-beres, makan waktu. Nanti berikutnya kita atur agar neneknya juga ikut berbincang-bincang di ruangan ini. Oke, siap. Yang penting sehat-sehat aja untuk Bapak dan istri. Dan kalau nggak salah perjalanannya benar Pak ya, tanggal 4 Juli nanti Pak? Iya, jadi rencana kita itu tanggal 4. Tapi ini kan penyesuaian waktu ya. Jadi yang sangat krusial itu penyeberangan dari kapal pengiriman mobil ke Pontianak itu kan waktunya tertentu. Iya. Kita harus matchingkan supaya jangan kelamaan kita di Pontianak. Nanti di Kucingnya kapal untuk membawa ke Poklang itu di tanggal berapa gitu Mas. Iya. Ini masih jadwal agak sedikit simpang siur. Info terakhir kemarin kapal Kucing Poklang itu ada tanggal 9. Oh, tanggal 9. Tanggal 9 saya agak terburu-buru. Ini masih melihat mudah-mudahan schedule-nya Kucing Poklang itu nggak terlalu ketat, karena kalau diminta saya hari Senin tanggal berapa ya? Tanggal 5. Kayaknya saya terburu-buru sampai di Kucingnya. Oh iya, jadi khawatir kelamaan di sananya juga Pak ya? Betul. Ini lagi mematchingkan waktu aja. Oke. Jadi paling cepat berarti tanggal 4, dan mungkin paling lambat kapan nih Pak? Paling lambat mungkin kita nunggu jadwal dari pihak pihak pengiriman. Mungkin bisa aja kita, kalau nggak tanggal 4 kita tanggal 8. Oke, berarti memang nggak terlalu lama perbedaan waktunya dari jadwal yang udah disiapin ya Pak ya? Karena kita kejar-kejaran waktu. Di Cina saya harus masuk di tanggal 4 September. Oke. Oh, berarti lumayan cukup juga ya? Ini juga permasalahannya, kalau saya harus berangkat tanggal 4, ini masih ada yang sedikit belum visa Eropanya belum keluar. Oke. Nah, ini betul-betul kejar-kejaran waktu, mohon doanya semua. Karena kan visanya Eropa itu memakan waktu. Betul. Ini kita sudah 10 hari lebih proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar. Karena kalau visanya belum keluar, kan paspor kita belum pegang. Betul. Kita buru-buru sampai Kucing juga
kita nggak bisa masuk. Benar-benar. Nah, ini sebenarnya hanya masalah waktu aja. Iya. Kalau saya undur ke pengiriman berikutnya, saya harus atur waktu bagaimana sampainya di perbatasan Cina itu. Iya, iya, jadi supaya waktunya pas, selesai visanya juga tepat waktu dan nggak ada ngaret-ngaretnya lagi, Pak ya. Betul, yang ada apa namanya butuh butuh kerja keras dikit Iya. di saat kita nanti masuk border Thailand. Oke. Saat Kayak masuk border Thailand yang 2024 yang lalu saya sempat nyangkut 3 hari. lumayan cukup lama di situ, Pak ya. Itu permasalahannya Saya karena apa tuh, Pak? nyangkut 3 hari, mungkin di petugasnya tidak aware dengan mobil Indonesia. Oke. Jadi saya hari ketiga baru lepas dari Perbatasannya. border. Dengan pengalaman itu, mudah-mudahan kali ini tidak terjadi masalah. Karena kita udah jauh-jauh hari menjalin hubungan ke pihak teman-teman yang ada di border. Iya. Mudah-mudahan ini udah nggak ada hambatan-hambatan lagi, nggak ada yang lagi bikin ibaratnya tertahan di satu negara sampai akhirnya, wah ini ke negara lainnya akhirnya bisa terlambat segala macam, Pak ya. Pokoknya lancar-lancar Betul. aja. Dan kalau ngomongin soal persiapan, tentu ya balik lagi ngomongin soal kesehatan karena banyak mungkin dari pemirsa kita juga yang saat itu juga ini wah gimana nih ini kakek nenek persiapan fisiknya kayak gimana, terus juga persiapan mentalnya juga kayak gimana. Ini kalau dari Bapak sendiri dan juga Ibu seperti apa nih persiapan kalau ngomongin soal kesehatan? Ya, baik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa Betul. follow kakek nenek keliling dunia supaya bisa mengikuti kegiatan perjalanan kakek nenek keliling dunia. Betul. Jadi kita sudah mulai pengecekan kendaraan, sudah persiapkan perlengkapan yang dibutuhkan sudah. Ini juga kita harus memperhatikan persiapan kesehatan. Iya. Nah, pada waktu yang lalu kita udah melakukan check up rutin lah, baik di lab itu kan dicek keseluruhan. Iya. Kalau misalnya ada masalah langsung ada warning. Iya. Warning ini merah gitu ya. Mudah-mudahan kali ini kita sudah mempersiapkan semuanya. Dan juga kita sudah berdiskusi dengan pihak-pihak teman-teman dari tim kesehatan. Jadi kebetulan saya dari pensiunan Bank Indonesia. Iya. Jadi kami untuk kesehatan full masih ditanggung oleh Yayasan Bank Indonesia. Oke. Jadi di situ terbantu kita. Iya. Berarti cek kesehatannya sudah dilakukan dan sebenarnya tinggal menunggu hasilnya aja, Pak ya? Betul. Sebetulnya kita dalam perjalanan ini biasanya kan kita mempersiapkan juga obat-obatan. Iya. Obatan yang kita biasalah untuk flu, pilek, batuk itu kan biasa. Ya paling enggak kita siapkanlah untuk keperluan dadakan. Iya. Oke. Dan biasanya nih Pak, dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran bersama juga soal biasanya harus yang dicek itu apa saja nih? Apakah hanya kesehatan yang standar aja atau kalau bisa benar-benar menyeluruh, apalagi buat orang-orang yang ternyata punya riwayat kesehatan gitu. Nah sebenarnya kalau tips dari Bapak, kesehatan atau apa yang harus diperiksa nih untuk menjelang perjalanan?
Kalau pesan saya sebetulnya, kalau di umur-umur seperti saya ini udah Mhm. 65 tahun, Iya. memang, sebaiknya 4 bulan sekali ya kita harus check up lah. Oke. 3, 4 bulan sekali kita harus check up. Terutama ini kan saya akan melakukan perjalanan jauh, Iya. kurang lebih 10 bulan. Mhm. Jadi, kemarin itu saya, cek menyeluruh, apa namanya, baik tensi segala macam saya cek semua. Iya, iya. Mhm. Dan kalau dilihat dari, perjalanan sebelumnya gitu, pelajaran apa nih yang didapatkan, kayak, "Oh ternyata pemeriksaan ini penting nih dan jangan sampai kelewatan," gitu? Karena kan begini, kalau kita nggak melakukan kontrol check up, Iya. kita kan nggak bisa tahu Mhm. fungsi ginjal kita seperti apa, Betul. eee eee, apa tensi kita seperti apa. Iya. Tapi kan kalau kita udah tahu dari awal, Mhm. kita kan bisa mempersiapkan, misalnya seperti saya, darah tinggi ada, Iya. saya Mhm. siapin obat darah tinggi, kolesterol saya ada, saya siapin obat-obat kolesterol saya supaya tidak mengganggu perjalanan saya. Betul, mhm. Dan kalau dilihat dari perjalanan sebelumnya, pernah mengalami nggak nih Pak, ibaratnya kayak, oh ternyata di perjalanan ini, ada kambuhnya gitu, terus kayak, oh ternyata obatannya ada yang pernah ketinggalan atau akhirnya harus nyari obat di negara tertentu gitu? Sebetulnya, yang lalu itu, memang kalau apa namanya, di kita itu Mhm. yang apa namanya, boleh ambil sekaligus untuk obat untuk 3 bulan. Oke, jadi selama 3 bulan itu bisa buat 3 stok Pak ya? bulan. Mhm. Masih bisa kita bawa dari Indonesia. Mmm. Lebih dari 3 bulan itu karena udah ada kesepakatan dari pihak-pihak kedokteran, Iya. eee, itu hanya diperbolehkan 3 bulan, Mhm. selebihnya saya dipersiapkan, resep-resep dari sini, Mhm. apa aja yang saya butuhkan, nanti saya tinggal berkoordinasi di pihak kedutaan. Oke, jadi mekanisme pengambilan obatnya kayak gimana nih Pak, kalau ibaratnya stok kita udah habis dan memerlukan, pasokan atau mungkin juga stok obat baru? Ya, jadi, kalau untuk kali kali ini, Mhm. kita sudah mempersiapkan, eee, apa namanya, resep untuk, kalau habis nanti, Mhm. kita ambil di negara-negara yang kita tujuin. Oke, jadi, setidaknya kalau udah sampai di sebuah negara dan ternyata stoknya habis, ini masih aman-aman aja Pak ya? Iya, jadi ya untuk mensiasatinya, Mhm. kita menyiapkan resep obat dari sini, Mhm. nanti kita berkoordinasi dengan teman-teman di kedutaan. Oke. Mungkin kalau kita langsung datang ke apotek di sana, Mhm. apoteknya juga bingung. Bener. Nah, itu mudah-mudahan Iya. tidak terjadi masalah. Mhm. Karena saat kita yang ke Asia Tenggara yang lalu, Mhm. alhamdulillah selama 6 bulan nggak terjadi masalah. Oke, berarti nggak pernah ada permasalahan kayak akhirnya harus check up di negara lain gitu, kayak pengalaman waktu di Asia Tenggara, misalkan kayak sakit di Thailand gitu, akhirnya periksa di Thailand, terus kayak, oh obat-obatannya cocok apa enggak, itu nggak pernah terjadi Pak ya? Alhamdulillah enggak. Mhm. Jadi pesan saya buat pendengar, jagalah kesehatan. Betul. Jadi, yang menjadi apa namanya, kunci di sini, Mhm. kita jangan, membuat kondisi tidak enjoy. Iya betul. Maksudnya kita jangan punya target. Mhm. Jadi jam berapa kita bangun habis subuh, Mhm. biasanya kita sarapan segala macam, nanti jam 8 kita udah mulai jalan. Oke. Jangan ada kita,
mempunyai target harus sampai sekian kilo, Iya. sekian kilo. Itu yang bikin jadi pikiran. Betul. Nah, jadi kita jalan aja seperti mengalir, mana kurang apa namanya agak lelah, Iya. kita langsung istirahat. Mhm. Nah, kita santai. Mhm. Nah, yang penting malam hari tidak usah jalan. Malam Oke. hari kita betul-betul pindah tempat tidur. Mhm. Nah, Difokuskan buat istirahat full kalau malam, Pak, ya? betul. Hmm. Jadi betul-betul pindah rumah. Iya. Karena kalau kelamaan di mobil juga, wah ini fisik udah pasti terkuras gitu ya. Dan yang ada perjalanannya jadi nggak nyaman dan malah sakit-sakitan di perjalanan. Betul nggak, Pak? Betul. Karena kalau perjalanan malam itu terlalu banyak risikonya. Mhm. Kita kurang was di mata, Iya, ada binatang lewat kita nggak lihat. Jadi betul. saran saya lebih baik setelah jam 6 kita lebih bagus istirahat. Benar 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 benar. Jadi utamakan istirahat, nggak usah terlalu diforsir kayak wah kita harus Betul, ngejar perjalanan sampai di sana lebih cepat, jangan Pak ya. Pokoknya kita harus betul. mempelajari diri kita sendiri, mengetahui sejauh mana fisik kita bertahan supaya nggak sampai ambruk di tengah jalan ya Pak ya. Betul. Oke, Jangan jadi lupa heeh. Jangan lupa seperti madu, Oh yang benar. tradisional itu sangat membantu lah. Selain madu apa nih Pak? Apakah bawa jamu-jamuan juga dari Indonesia? Saya hanya pakai jamu aja, apa namanya, Madu aja? madu aja. Oke, Madu ya untuk kesehatan lah. Suplemen-suplemen, Pak? Suplemen itu hanya vitamin D, Oh, vitamin yang dari dokter aja. oke. Itu juga tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu eh, jadi apa namanya jadi kewajiban. Oke. Yang penting jaga kesehatan. Mhm. Nah, jadi yang betul-betul saya rasakan karena saya waktu muda suka bela diri pencak silat. Saya Wow, ikut keren. berlatih merpati putih. Mhm. Nah, jadi sekarang ini baru saya rasakan apa Jadi namanya olahraga manfaatnya. waktu muda, Mhm. terutama pernapasan, Iya. itu betul-betul kita rasakan di waktu tua ini. Iya 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 iya. Jadi bekal di masa muda ini sangat bermanfaat untuk di masa tua. Jadi kalau bisa anak-anak muda ini sentilan juga nih buat yang udah nggak pernah olahraga, udah nggak pernah memperhatikan pola makannya. Kalau pengen panjang umur, apalagi punya cita-cita di masa tuanya pengen keliling dunia kayak Pak Faisal, kayaknya harus diperhatiin dari sekarang Pak ya. Betul, kesehatan kita itu betul-betul harus kita jaga. Hmm, Karena apa namanya, kalau dari muda, saya mulai dari SMA itu saya rutin tuh iya. mengikuti pencak silat merpati putih. Hmm. Dan saya sampai sekarang masih sebagai pembina Merpati Putih Sumatera Utara. Wow, luar biasa ya. Dan ini Ini bekal ini stamina, betul-betul buat kesehatan. betul. Itu dia. Jadi harus bisa di-maintain dari muda gitu ya. Ya walaupun mungkin sudah tua, nggak ada salahnya dimulai lagi untuk menjaga kesehatan ya. Jadi nggak ada kata terlambat untuk menjaga kesehatan juga juga stamina, Pak ya. Betul, Hmm. betul sekali. Oke, dan kalau ngomongin soal kesehatan, ini biasanya juga bakal terpengaruh nih. Apalagi Bapak kan punya rencana untuk sampai Eropa juga gitu, sampai ke China yang kita tahu iklimnya tuh beda banget sama Indonesia. Kalau mungkin di Asia Tenggara masih mirip-mirip, dua musim aja, dan kalau udah nyampe China, udah nyampe Eropa, ini kan musimnya berbeda. Ini adaptasinya, persiapannya kayak gimana? Apalagi eh, kemungkinan sampai musim dinginnya ini di negara mana nih Pak? Ya, memang perjalanan kita itu kalau seandainya visa kita untuk Eropa sangat singkat Iya. dapatnya, Mm-mm. saya harus betul-betul ngejar
Eropa dulu. Oke. Sebelum nanti kan di Desember itu kan di sana sudah musim salju itu, Betul, musim dingin. musim dingin. Tapi kalau misalnya visa Eropa saya dapat jangka waktu panjang, saya akan lebih lama di Asia Tenggara. Oke. Jadi saya akan berputar-putar di Kazakhstan, Uzbekistan, Turkistan, Afghanistan, Iran, atau ke Turki. Ini bisa kita mengeksplor negara-negara yang lain dulu. Benar. Sambil menunggu situasi Cuacanya. cuaca. Untuk Cina itu kalau sekiranya saya tidak meleset di 4 September, itu infonya cuaca masih bagus. Oke, berarti kalau September kemungkinan masih musim gugur kali Pak ya di daerah sana. Jadi masih belum terlalu dingin cuacanya. Betul. Jadi karena kalau kita masuk Cina, kita nggak bisa, kalau kita satu kendaraan, biayanya terlalu besar. Oh iya benar. Jadi kita harus bergabung dengan grup-grup yang ada. Iya. Jadi ada grup yang dari negara-negara mana, kita ikut bergabung. Makanya saya harus sampai di sana 4 September untuk mematchingkan dengan grup-grup yang lain, Mas. Oh iya. Jadi nggak cuman memperhatikan kayak cuaca, terus memperhatikan jadwal, ini juga harus memperhatikan teman-teman perjalanan nantinya ya, yang bakal jadi satu grup di jalan nanti. Betul, karena saya kemungkinan itu tanggal 4 September itu bergabung sama teman-teman yang akan ke Himalaya. Nanti mereka terus ke Himalaya, saya masuk ke Kazakhstan. Oke. Karena kalau di Cina sendiri, Mas, ini saya juga baru tahu, khusus Cina itu kita harus ada guide-nya. Oke. Nggak bisa kita, kalau negara lain tidak mempermasalahkan kita masuk negaranya. Kalau Cina betul-betul strict. Ya, harus ada pemandunya ya. Harus ada pemandu dan nanti kita akan harus diurus SIM Cina. Nah, SIM Cina untuk overland itu ada batasan, Mas. 69 tahun yang boleh dapat. Alhamdulillah. Di penghujung mungkin mereka betul-betul strict dengan kesehatan ya. Kesehatan dari pihak luar ya. Iya. Jadi mereka memperhatikan kayak orang-orang yang mau melakukan perjalanan jauh, khususnya yang melintasi Cina, ini nggak boleh terlalu tua ibaratnya kasarnya, karena memperhatikan kesehatan para travelernya ya, para perjalannya ini. Betul, saya juga baru tahu sebaik mereka kirim formulir yang harus kita isi, ini ada batasan umur 69. Iya. Wah, padahal kan orang Cina kan umur panjang-panjang. Betul. Mungkin itu yang diberlakukan untuk kita yang overland ya, pendatang. Karena mereka nggak mau ada mungkin traveler atau mungkin juga wisatawan yang ya kesehatannya terganggu di Cina, atau mungkin ya amit-amit bisa meninggal dunia juga di Cina. Mereka juga pengen menghindari itu Pak ya. Mungkin ya, betul. Oke, berarti kalau gambaran perjalanannya berarti Bapak ini kemungkinan akan menghindari musim dingin yang ada di Eropa dan juga China. Dan kalau memang kemungkinan Eropanya masih musim dingin, ini bakal berputar-putar di Asia, di Timur Tengah dulu kali Pak ya? Betul. Jadi kita juga sambil, ini kan ada teman-teman yang sudah perjalanan lebih dahulu dari kita, ada 3 yang pakai motor, 2 dengan mobil. Mereka baru mau keluar dari Cina. Ini kan kita terus sering berkomunikasi seperti apa kondisi di jalan, karena sampai sekarang kita masih melihat bordernya Iran itu masih terbuka. Jadi kalau bordernya terbuka, mudah-mudahan tidak ada masalah. Benar.
Karena kalau tertutup mau nggak mau kayaknya harus muter dan butuh waktu perjalanan lebih panjang lagi Pak ya. Betul, seperti ini ya, apa namanya, eh apa, Birma. Oh iya, benar Itu karena kan situasinya harusnya masih kalau belum kita kondusif. lewat Birma itu kan dekat sekali, lebih dekat. Hmm, Ini kan karena mereka ada eh, tidak kondusif, iya, ini bordernya tutup, iya. Mau nggak mau harus memutar Pak ya. harus mutar masuk Cina. Hmm, oke, jadi ini memang jadi tantangan ketika kondisi negaranya ini mungkin lagi nggak kondusif kayak tadi Burma ini kan masih sampai sekarang masih panas gitu. Akhirnya kita nggak bisa lewat sana dan Iran pun ya alhamdulillahnya kabar-kabar terbarunya berarti masih dibuka perbatasannya jadi masyarakat masih bisa lewat kita nggak harus muter-muter Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Mm-mm. Mohon dukungan semua, doa dari semua pendengar. Siap, 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 siap. Ini juga kita relay di Raw FM Padang Sidimpuan. Oh iya, kita mau menyapa juga nih buat teman-teman di Padang Sidempuan yang mungkin saat ini lagi mendengarkan lewat Trau FM, Pak ya. Iya, Raw Oke. FM Padang Sidimpuan. Nah, itu dia. Yang pastinya teman-teman dari Raw FM ini masih terus memantau juga perjalanan Pak Faisal nanti di Asia Tenggara sampai Mekah dan juga Eropa. Terus update ke sana juga dan update ke kita juga di tiap hari Kamis, Pak ya. Siap. Oke. Pokoknya Mudah-mudahan signal kita bagus terus ya, Mas. nah itu dia harapannya kayak gitu. Jadi walaupun perjalanannya seperti apa, mudah-mudahan komunikasinya tetap lancar, internetnya lancar sih Pak ya, supaya kita bisa video callan kayak sekarang ini nih. Betul. Seperti yang lalu kita setiap masuk border kita Hmm. selalu mengganti kartu di negara setempat. Mudah-mudahan Hmm. nggak ada kendala gitu. Oke, dan ini bisa jadi pembahasan kita nanti nih ngomongin soal persiapan komunikasinya kayak gimana karena masing-masing negara ini punya ya koneksi yang berbeda-beda Pak ya buat buat berkomunikasi dan nanti pokoknya kita ketika Pak Faisal ini di sebuah negara sambil ngelihat juga situasi negaranya kayak gimana, pemandangannya kayak apa, pokoknya mudah-mudahan lancar-lancar Pak nih untuk perjalanannya nanti ya. Betul. Jadi buat pendengar, Hmm, yang penting kita perhatikan ya. saat kita masuk border, Hmm. kita yakinin kita tukar SIM card-nya. Udah itu kemudian kita jangan lupa menukar uang secukupnya. Oh iya, uang tunai, Secukup uang negara tersebut ya. uang apa namanya mata uang setempat. Iya. Mata uang setempat di border itu kan ada money changer. Iya, Kita tukar secukupnya buat keperluan yang dadakan. betul. Pokoknya disiapin semuanya supaya nggak Iya, terkendala apa-apa. Takutnya mau belanja atau apa-apa, wah nggak ada mata uang setempat, jadi PR ya buat belanjanya. betul. Dan jangan lupa saat kita mau keluar border Hmm, berikutnya, iya. sisa-sisa uang tersebut kita tukar kembali. Oh benar. Jangan sampai misalnya terbawa pulang kita uang dari Laos. Mm-mm, Mau kita tukar di Indonesia kan susah, mau kemana, Mas? betul. Tapi kalau misalnya Malaysia ringgit masih mungkin. Iya. Paling aman Nah, ditukar ke dolar kali Pak ya. iya. Hmm, oke. Pokoknya keseruan ini masih bakal terus berlanjut. Tiap Kamis kita bakal live report sama Pak Faisal soal persiapannya dan juga nanti perjalanannya ketika sudah berangkat. Dan terakhir nih Pak, mungkin ada pesan-pesan kah atau mungkin juga ada apa ya informasi yang mau ditambahkan lagi dari Pak Faisal soal perjalanannya untuk lintas negara ini seperti apa? Pesan saya bagi yang punya cita-cita, mimpi, ingin keliling dunia, Mm-mm. jangan terlalu banyak mikir. Betul, Jadi ibaratnya kalau kita sudah siap, sudah gas. betul. Di perjalanan banyak orang baik, jangan takut. Mm-mm.
Dan di perjalanan kita nggak menguasai bahasa, ada Mbah Google. Nah itu dia. Kita nggak tahu jalan, ada Google Map. Betul. Nah, jangan takut. Pokoknya cita-cita ke luar negeri jangan dikubur, yang penting persiapannya aja dari sekarang dimatangkan dan ditabung-tabung, Pak ya. Siap. Itu nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu bagaimana persiapan untuk dalam perjalanan, kebutuhan apa aja gitu ya Mas. Betul, nanti bakal jadi pembahasan lain nih di pertemuan selanjutnya. Pokoknya kita bakal seru-seruan. Terima kasih buat Pak Faisal untuk waktunya ngobrol-ngobrol sama kita pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi Kamis depan, Pak ya. Siap. Oke. Terima kasih semua. Siap, terima kasih juga buat Pak Faisal dan juga terima kasih nih buat teman-teman dari Padang Sidempuan yang mendengarkan dari Raw FM. Dan yang pastinya seperti yang kita ungkapkan sebelumnya, kita bakal ada live report bersama dengan Pak Faisal soal perjalanan Bapak dan juga sang istri nanti menjelajahi lintas negara Indonesia, Asia Tenggara hingga Mekah dan juga Eropa. Dan dengan pembahasan yang nggak kalah menarik tentunya, dan kita masih bakal nemenin kamu di Sapa Pagi Indonesia. Pastiin tetap di 98,1 Harmony FM, The Family Radio Station, 96,1 Prima FM, Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon, Radio Wong Banten. Sapa Pagi Indonesia. Sapa Pagi Indonesia.